Oke, selamat sore sambil rokokan ya. Mas Bro akan ini video bukan kripto sebetulnya, tapi ini menurut saya bisa untuk jadikan inspirasi untuk kita semua yang mempunyai problem yang sama dengan Mas Bro. Ini cukup menarik, makanya jangan di skip biar tahu. Dan masalah perkawinan 100 juta koin PP yang sekarang lagi dituntut mantan juga akan saya kasih clear di sini. Kemudian juga jawaban mantan yang masih tadi siang mengumplin saya, masih ada komplainan akan saya jawab, akan saya bahas di sini. Nggak mungkin video short karena panjang lebar ya. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan, perilaku di video ataupun dimanapun barangkali menyinggung perasaan mantan saya ataupun apapun. Saya sudah ikhlaskan dan saya sudah maafkan dia, dan tolong juga maafkan saya. Kita akan menempuh hidup masing-masing yang saya rasa anggap clear saja, udah dianggap selesai. Tadi minta WA, kalau WA sendiri saya sudah nggak bisa membuka blokirnya karena WA saya nggak simpen nomornya, karena saya nggak pernah nyimpen nomornya. Dan kemarin dia sempat WA saya, langsung saya blok dan saya buang dari, udah saya buang lama dari penyimpanan telepon saya. Jadi nggak mungkin saya bisa membuka blok yang sudah saya blok ya. Saya mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Akan tetapi ini yang unik untuk jadikan inspirasi kalian semua. Semenjak saya ditinggal istri itu, saya itu gelisah, resah. Adilkah Tuhan yang Maha Kuasa? Saya bukan pemabok, bukan penjudi, bukan pengkhianat cinta, tukang selingkuh. Seorang yang setia dan orang yang saya cintai 100% adalah istri. Tapi saya dicampakkan, ditinggalkan, saya gelisah, saya curhat sama orang tua, sama kalian, sama teman-teman, sama sahabat. Itu salah besar ya. Ternyata saya kadang-kadang ngiri. Suami ada yang laki-laki punya istri 2, istrinya nurut saja. Ada juga seorang suami yang kena stroke, istrinya masih merawatnya. Macam-macam, mereka lebih parah dari Mas Bro, tapi masih dia sayang sama istrinya. Saya kok enggak gitu. Itu ternyata salah besar apa yang menjadi pemikiran saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saya ditinggalkan istri bukan salah istri ataupun salah saya, tapi ujian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama Mas Bro. Ujian. Jadi terima kasih mantan-mantan saya. Jadi saya itu tahu kehidupan yang sesungguhnya, ngerti arti daripada hidup ini. Yang awalnya saya harus banting tulang siang malam, menomorduakan ibadah, menomorsatukan harta benda, sholat, kadang-kadang sholat sih terus 5 waktu, cuma kadang waktunya telat gitu. Sekarang ketika ada adzan langsung sholat ke masjid, langsung zikir segala macam. Jadi lebih baik. Dengan kejadian yang ditinggal istri itu bukan berarti laknat, tapi adalah ujian Allah yang sayang kita. Maka dari itu semua, jadi nggak ada salah istri, nggak ada salah saya, karena ini ujian takdir dari ilahi, kita saling memaafkan saja gitu ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk inspirasi kalian semua, yang mana asalkan kita di posisi orang yang benar, di posisi tidak salah menceraikan istri, ataupun kita selingkuh, ataupun kita nggak nafkahi, ataupun kita kasar KDRT sama istri, baru itu kita diceraikan istri, bukan diuji tapi kita laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan saya. Saya yang namanya manusia itu banyak emosi, banyak yang namanya amarah, itu tetap namanya manusia itu ada nafsu, beda dengan malaikat ya. Jadi ada positif, ada negatif. Makanya saya semalam ingat dengan ada seseorang yang nggak saya sebutkan namanya, saya kenal baik, dia seorang
bajingan kelas kakap, pembunuh bayaran, bisa menjadi orang ternama, orang hebat, sekarang terkenal dalam bidang agama. Dia ketemu sosok kiai di Cirebon, dikasihlah air untuk penetralisir, untuk meredam amarah. Dan saya ingat itu, makanya sudah saya desak dari sebulan yang lalu. Saya minta sama beliau yang membimbing saya minta air untuk meredam daripada emosi, meredam daripada maaf sambil merokok, dari amarah, dari iri dengki, dari segala macam. Saya minta air semalam dan alhamdulillah saya dikasih hati, sekarang semakin adem gitu. Jadi ketika pertama ditinggal istri bla 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 bla, pikiran negatif, sekarang jadi pikiran positif. Ternyata inilah saya ngerti daripada hidup. Dan sekarang saya, Mas Bro, fokus untuk tutorial YouTube, membahas kripto dan meningkatkan ibadah dengan jalan makrifat yang saya jalankan jam 12 malam sampai jam 3 pagi, makanya saya tidurnya siang. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya mantan istri yang minta WA. Bukan saya berarti nggak mau buka WA, tidak bisa membuka WA karena saya nggak hafal nomornya. Nomor begitu banyak di WA saya nggak mungkin menghafalkan satu persatu. Yang saya hafalkan nomor saya sendiri. Yang hafal itu nomor saya punya saya aja, karena sering dipakai untuk di ATM. Kalau pas ngambil uang kan tanpa kartu, sekarang kan pakai ini aja, pakai Primo saja kan udah bisa kan. Jadi kalau nomor saya selalu hafal nomor saya sendiri, tapi nomor istri saya pun saya nggak hafal. Jadi ketika sudah saya lempar dari penyimpanan HP saya dan sudah saya blok, otomatis saya nggak bisa membuka blok. Mohon maaf, kita sudah jalan berbeda, udah masing-masing. Saya kalau ada salah-salah kata-kata di YouTube yang menyinggung segala macam, saya mohon dimaafkan. Dan tentunya istriku juga saya maafkan. Anggap aja ini ujian masa lalu. Tanpa saya ditinggalkan istri, tanpa saya diceraikan istri, Mas Bro tidak jadi berubah saat ini seperti saat ini. Awal-awal memang pusing puntang-panting, setelah ada bimbingan spiritual, oh ternyata ini takdir. Dan tempo hari si pembimbing saya itu, tapi saya belum berani menanyakan, selalu melihat bahwa Mas Bro ada yang melindungi, ada sosok di dalam tubuh Mas Bro yang selalu menjaga. Saya perhatikan, saya cerna gitu. Akhirnya semalam saya tanyakan, saya ingin tahu, karena saya nggak ahli penerawangan. Kalau si Suhu ini memang penerawangannya jos banget, tahu semua keluarga saya, tahu semua keluarga mantan saya, tahu semua yang sudah terjadi itu, tahu semua. Saya juga heran, memang ada ilmu yang menerawang hebat seperti itu. Dia mengatakan juga, saya itu di keluarga paling tidak mampu saya, yang adik-adik saudara sepupu gila, mampu kaya raya semua, bukan puluhan juta, ratusan juta, hartanya miliaran. Tapi beda kalau saya, memang Suhu sampai mengatakan bahwa Mas Bro beda sendiri dari sifat keluarganya, seluruh keluarganya nggak ada yang kayak Mas Bro, hanya Mas Bro saja yang tidak begitu mengebu-ngebu dengan harta benda. Karena harta benda itu hanya sekedarnya saja, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Seberapapun harta benda kita di alam sana nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya seperti itu. Jadi singkat cerita, ada sosok yang menjaga saya itu kan saya penasaran kan, karena saya bukan ahli penerawangan. Kalau dia bisa melihat, sosok itu bisa melihat ketika saya kemarin berhadapan semalam, saya minta air di depan dia itu, dia sendiri, saya aja merinding Mas Bro dengan sosok yang ada di Mas Bro itu. Mirip, wajahnya mirip saya persis, hidungnya lebih mancung tapi berjenggot segini katanya, di kolbunya. Jadi dengan saya ditinggal istri, kolbu semakin terbuka, semakin mengerti arti daripada kehidupan ini. Saya fokus di YouTube dan meningkatkan makrifat yang saya untuk nanti jembatan untuk menuju ke alam sana. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya mantan saya, bukan saya nggak mau membuka WA, tapi memang tidak bisa membuka karena saya nomor pun sudah tidak punya. Dan satu kali lagi banyak minta maaf saya bila ada salah-salah tetek bengek di dalam dalam tutorial saya. Dan ini terakhir, saya nggak akan pernah menjelekkan kalian
ataupun menghina ataupun segala macam, karena saya juga sudah dikasih air untuk menetralisir supaya saya harus berpikiran lebih positif, lebih adem dan menerima apapun yang terjadi. Mengenai mas kawin itu tertera di video ya, itu Mas Bro nikah dengan mas kawin 5 juta rupiah, saya bayar kontan dan amplopnya dipegang dia. Dalam video ada mengenai 100 juta koin PP. Itu kan koin PP, koin PP itu macam-macam, terserah saya, karena juga nikah nggak jadi atau gagal, seandainya nggak ngasih 100 juta koin PP pun nggak apa-apa. Tapi memang bukan 100 juta koin PP lagi, saya siapkan 500 miliar koin PP sudah ada di Get.io. Saya akan bilang buka apa namanya exchange Get.io, saya kirim 500 juta malah 500 miliar koin PP. Tapi terserah saya, mau yang mahal mau yang murah itu kehendak saya, karena nggak ada perjanjian koin PP yang ini. Saya sudah belikan koin PP 2 di Get.io, bukan 100 juta malah 500 miliar koin PP. Silakan diambil dan silakan buka bursa exchange, nanti saya akan kirim koin itu. Jadi saya nggak apa namanya mempersulit. Memang kan di situ tertera bukan dicairkan koinnya, koin PP yang memang harus saya kasihkan itu ya. Yang jelas dengan kejadian saya ditinggal istri bukan berarti memang awal-awal tuh ya puntang-panting, bingung, blek-blekan nggak karuan, karena kita belum ngerti apa tujuannya dari Allah ilahi sampai saya ditinggalkan istri. Padahal kehidupan saya baik-baik dan suhu pun mengatakan tidak ada masalah yang berarti dengan perpisahan Mas Bro. Mas Bro bukan selingkuh, istri juga nggak tahu istri ya nggak selingkuh, bukan tukang mabok, penjudi ataupun segala macam. Tapi ini adalah murni ujian, dan memang sebelum kejadian terjadi saat ditinggal istri masih mesra-mesranya. Bahkan 2 tahun sebelum kejadian saya sudah dikasih kode-kode, tapi saya nggak ngeh. Saya selalu mimpi dan saya ceritakan sama istri bilangnya itu hanya soal mimpi. Saya itu berkali-kali bermimpi 3 bulan sekali selama 2 tahun itu melihat rumah itu, saya di rumah sendirian, saya ke dapur sendirian, ke depan sendirian, kok saya sepi begini sendiri. Ternyata setelah 2 tahun itu mimpi berkali-kali istri tinggalkan Mas Bro, dan itulah ujian yang sudah terjadi. Itu memang sudah diatur di sana, diuji, bukan laknat. Kalau laknat bahaya, karena ada di sekitar sini yang diuji dengan penyakit, sudah tua nggak meninggal, untuk menghilangkan penyakitnya meninggal ke sana, mungkin sudah hilang dosa-dosanya. Ada juga yang masih sehat, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tidak dikasih peringatan langsung isdet saja malam-malam sakit, pusing kepala langsung meninggal ataupun ada begitu. Jadi ini agak seneh dikit karena tadi sebetulnya udah males bahas ini lagi, tapi karena tadi dari saudara, dari mantan WA ke saudara disampaikan ke saya, bahkan saudara sendiri saya blok karena saya sudah nggak mau lagi urusan dengan mantan. Saya sampaikan di sini, cukup, terima kasih sekali apa yang sudah ditinggalkan. Saya nggak akan menyalahkan kalian, jika tidak akan menyalahkan istri. Justru saya terima kasih dengan kejadian ini. Kehidupan saya bukan makin buruk, tapi terutama jiwa, ilmu, batin, kalbu makin terbuka dan makin ngerti kehidupan ini yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Jadi kita diuji ataupun kita laknat itu berbeda. Mungkin itu ya yang saya sampaikan, agak salah dikit, mohon maaf. Mudah-mudahan dia nonton dan puas di sini, dan jangan sampai ada rasa penyesalan, karena ini sudah menjadi kehendaknya. Awal-awalnya sih saya ngiri karena ada saudara yang setruk, kadang-kadang juga ngasih, ada grup yang di dalam memberikan sedekah, terus saya kasihkan ke dia. Suaminya setruk bertahun-tahun, makan minum berak di kursi roda, istrinya masih merawat saja gitu. Ya saya yang sehat itu yang bisa cari uang dicampakkan, itu kadang-kadang saya bingung. Ternyata salah, persepsi saya sama Allah itu salah. Allah bukan nggak adil, tapi akan membentuk saya lebih baik lagi. Ada sesuatu besar yang akan terjadi sama saya, Allah sedang membimbingnya. Ini kejadian yang sangat aneh kawan, sangat aneh. Saya ketemu
sepembimbing spiritual saya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga bimbingan Allah alam. Contoh kemarin ketika saya di makam Wonobodro Syekh Maulana Mahribi, terah ketiga dari Nabi, kalau wali kan terah ke-6 gitu ya, itu berarti lebih tua. Saya tidak tujuan ke sana, tapi tuntunan murni alam. Saya ke orang tua memang sudah dibel dari minggu lalu, kangen katanya sama saya harus ke situ. Setelah ke situ kan adik saya kan tinggalnya nggak di ibu, semua kan misah. Datang adik saya pembantu datang. Padahal kalau sholat jeglong-jeglong, dia guru, coklat sholat jeglong-jeglong apa bisa guru. Ya, tahu-tahu datang ke situ, tahu ada angin apa, Mas, kita ke Wonobodro Mas, berdoa di puncak gunung, kita ke Wonobodro. Oke siap, setuju, so langsung. Oke siap, kapan? Habis maghrib kita berangkat, biar nanti sampai sana malam makin ramai katanya. Oke, apa kejadian yang aneh? Adik saya itu perempuan, yang nyetir adik saya laki. Saya sudah nyetir dari Tegal ke sana, di sana pakai mobil adik saya yang Terios yang lebih gagah ke atas kan untuk tanjakan. Kalau yang ini beliau kan nggak untuk menaikkan penggerak depan agak lemot ya, kita pakai yang Terios, dipakai yang agak gagah ke sana. Apa yang terjadi? Sudah ngebet banget begitu ketemu saya, ayo Mas kita ke gunung, ayo Mas kita ke gunung. Oke siap, habis maghrib berangkat. Di tengah perjalanan keanehan terjadi. Adik saya kan habis kerja seharian, saya nggak mau, udah di tengah jalan, saya harus pulang. Besok saja pagi, ngapain malam-malam kesini? Ribut. Adik saya perempuan juga, iya Mas bro, besok saja pagi. Enggak, saya nggak mau. Udah di jalan, pokoknya sampai sana. Saya sampai di sana, naiknya masih jauh itu tinggi. Yang dituntun saya untuk berdoa menyelesaikan 1001 surah 3 jam di sana. Adik saya dua-duanya hanya wisata saja di bawah, nggak akan sampai ke atas. Yang memang yang dituntun saya ajak ibu saya, anak saya yang di pondok. Ibu sama saya anak saya di pondok sampai puncak, berdoa di sana. Kemudian sudah nggak kuat ibu sama anak saya, karena saya terlalu lama di situ, dia turun duluan, saya selesaikan di situ. Itu kejadian yang memang apa yang terjadi adalah bimbingan alam. Dan saya ingatkan untuk yang punya problem sama dengan Mas Bro, jangan pernah berpikiran negatif sama Sang Pencipta. Sang Pencipta ternyata dibalik itu semua memberikan keindahan lebih daripada harta benda. Yang saya dapatkan sekarang dengan saya ditinggal mantan saya, ditinggal istri saya, yang saya dapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, mungkin itu saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah. Ini jawaban dari saya panjang lebar dan dijadikan inspirasi untuk kalian semua, barangkali ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan mantan saya, dan saya tidak akan melakukan yang aneh-aneh lagi, menyinggung-nyinggung perasaan di YouTube. Dan kalian tenang saja, silakan nikmati hidup dengan pasangan yang baru. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP, jos.